Pemirsa, pemerintah menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi 2026. Pemerintah mulai mendorong diversifikasi ke sektor yang lebih padat karya guna memperluas dampak ekonomi dan serapan tenaga kerja. Pemerintah menempatkan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi 2026 dengan target realisasi mencapai 2041,3 triliun rupiah dan kontribusi mendekati 30% terhadap produk domestik bruto. Target tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo sekaligus pengungkit utama ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani menyebut, pemerintah mulai mendorong diversifikasi ke sektor yang lebih padat karya guna memperluas dampak ekonomi, terutama pada penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengubah pendekatan pemberian insentif fiskal. Jika sebelumnya lebih banyak diberikan kepada sektor padat modal seperti industri nikel, kini insentif akan diarahkan ke investasi yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi. Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi kuartal 1 2026 yang mencapai 498,8 triliun rupiah telah menyerap 706.569 tenaga kerja. Serapan tenaga kerja ini melonjak 18,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terhadap nilai tukar rupiah yang menembus 17.300 per dolar Amerika. Airlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak global atau geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, mata uang Garuda tersebut sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika. Airlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat, terlebih pelemahan mata uang juga terjadi di sejumlah negara lain. Uang di regional juga bergejolak. Pak, penyebabnya apa? Ya, Pak, kalau bisa jadi 17.300, Pak, penyebabnya, Pak? Kemarin baru 170. Iya, kan itu lihat gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja. Berarti cuma ini efek dari luar aja ya, Pak? Ya. Ada antisipasi pada pemerintah, Pak? Antisipasinya gimana sih, Pak? Antisipasi kan nanti kita monitor aja. Karena ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Ya. Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah sebelum mengambil langkah lanjutan. Pihaknya juga meminta Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia terus meningkatkan intervensi di pasar falas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai rekor terendahnya. Dalam menjalankan intervensi tersebut, Gubernur BI Peri Warjio mengaku Bank Sentral saat ini memiliki likuiditas yang mencukupi untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Selain itu, Peri mengaku Bank Sentral telah melakukan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi di pasar valuta asing, pasar spot domestik, serta domestik non-deliverable forward. Selain menjelaskan operasi intervensi di pasar falas, Peri mengaku BI telah meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter seperti termasuk sekuritas rupiah Bank Indonesia dan surat berharga negara. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri, offshore NDF, maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DNDF di pasar dalam negeri.
Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi valuta asing melalui penyesuaian threshold tunai beli falas terhadap rupiah. Pemirsa, pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya pada Kamis rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di 17.280 rupiah per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan terakhir pekan ini, Jumat di tengah penguatan dolar Amerika di pasar global. Merujuk data definitif, mata uang Garuda dibuka di posisi 17.260 per dolar Amerika atau terapresiasi sebesar 0,12%. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya Kamis, rupiah ditutup melemah ke level terlemahnya sepanjang masa di 17.280 per dolar Amerika atau turun 0,64%. Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan banyak dipengaruhi sentimen global, terutama perkembangan perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Dolar Amerika saat ini berada di jalur penguatan mingguan pertamanya dalam 3 pekan terakhir, setelah negosiasi damai antara Amerika dan Iran belum menunjukkan kemajuan berarti. Tim Liputan IDX Channel. Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan fokus utama dalam pertemuan ini memastikan kerjasama bilateral yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peran ASEAN di tengah dinamika global. Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama kedua negara, mulai dari sektor ekonomi hingga isu geopolitik global. Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini yakni memastikan kerjasama bilateral yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peran ASEAN di tengah dinamika global. Kedua negara juga membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis. Selain ekonomi, kerjasama di sektor energi juga menjadi perhatian utama, mengingat kedua negara merupakan produsen nikel besar dunia. Di bidang politik dan keamanan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama maritim serta pengelolaan perbatasan. Energy cooperation also remains one of strategic priorities, as two of the world's largest nickel producers. We welcome the progress of a critical mineral partnership, including the Nickel Alliance, to build resilient global supply chains. Terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah, Indonesia dan Filipina menilai gencatan senjata menjadi langkah penting untuk mencegah eskalasi konflik. Kedua negara juga menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.